Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salam. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 23 April 2022, yaitu tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami. Kami telah berdosa kepadamu. Molo di bibeltai di dogma songonon. Molo hajahaton nami manidangi dopak kami. Ali Jehovah, bahin ma hombar tuguarmu, aitorobdo panundalion nami. Dopakodo hami mardosa. Ido sahatna hatani tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas ini merupakan syafaat Yeremia memohon supaya Tuhan memberi kemurahan agar jangan bertindak keras dulu. Yeremia hadir di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan. Bangsa Israel yang sedang dalam keadaan yang tidak enak, susah, penuh penderitaan, dan kesulitan. Suasana yang menyakitkan dan sama sekali tidak memberikan kenikmatan, rasa aman, kedamaian, dan sebagainya. Sebaliknya, penderitaan silih berganti, kesusahan saling berguling-guling, tak kunjung padam, yang membawa semua umat Tuhan menjalani mati tak mau, namun hidup segan. Panas tidak, dingin juga tidak. Lebih tepat, suasana suam-suam dan meriang. Raut muka yang penuh dengan kesuraman dan air mata yang terus mengalir. Tangan kaki tak tahu mau melangkah kemana dan mengerjakan apa. Di mana-mana yang tampak kasat mata hanya kekeringan dan kekeringan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan sudah kering kerontang. Di tengah-tengah manusia yang masih setengah hidup dan setengah mati. Pengakuan bangsa Israel yang mengatakan, "Aku orang berdosa, aku orang yang telah melakukan kesalahan, titik, dan tidak berprasangka terhadap Engkau. Padahal Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami. Ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami." Itulah yang kami katakan, seruan dan jeritan kami kepadamu, ya Allah.
jangan tinggalkan kami." Mengapa umat Israel berseru agar Tuhan jangan meninggalkan mereka? Karena di sana masih ada harapan. Pengharapan itu yang membuat mereka melihat jauh ke depan. Walaupun mereka ada di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat, pengharapan itu yang menolong mereka untuk bangkit dari kesengsaraan dan penderitaan hidup mereka. Pengharapan itu yang memampukan mereka menatap ke masa depan yang jauh lebih enak dan nyaman, penuh kasih dan damai sejahtera, kemakmuran dan berkat-berkat Allah dinikmati. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara leksikografis, pengharapan adalah harapan. Pengharapan dan harapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon, minta, hendaklah, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Sedangkan musim kering biasa juga disebut musim kemarau. Musim kering adalah waktu dalam suatu tahun yang jumlah curah hujannya sangat sedikit. Bahkan kadang-kadang tidak ada hujan sama sekali. Secara duniawi, banyak orang, utamanya baik petani sawah, ladang, maupun perkebunan, tidak mengharapkan terjadi musim kering. Mereka tidak mengharapkan kemarau panjang. Sebaliknya, mereka selalu mengharapkan hujan yang cukup sepanjang tahun, supaya tanaman yang ditanam di sawah, ladang, atau di daerah perkebunan tumbuh subur dan banyak berbuah. Pada zaman itu, Yeremia menerima firman Tuhan untuk orang-orang Yehuda. Tuhan menyatakan kepadanya bahwa akan datang musim kering. Sungguh, orang-orang Yehuda berduka cita. Yerusalem berteriak dan menjerit. Kekeringan melanda seluruh negeri. Mata air, sungai, dan sumur-sumur pun mengering. Akibat yang sangat dahsyat dirasakan di seluruh tanah Yehuda. Segala tumbuhan dan tanaman kering dan mati. Segala binatang piaraan, keledai, lembu, dan semua binatang piaraan lainnya kelaparan dan kehausan. Demikian pula orang-orang Yehuda, baik rakyat kecil, pejabat maupun para pembesar, sangat menderita karena kekurangan air. Penderitaan mereka seolah tidak berakhir. Ingatlah, semua orang yang meninggalkan Allah akan menjadi malu. Semua orang yang tidak takut akan Tuhan akan binasa. Semua orang yang berpaling dari hadirat Allah akan kehilangan pengharapan. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Dia, Tuhan yang kita banggakan. Yeremia pasal 17 ayat 13. Oleh karena itu, percayalah kepada Dia yang menjadi sumber air hidup. Percayalah kepada Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah rela mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Hanya untuk kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 mengatakan, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Rasul Paulus mengajar kita bahwa ia hanya
menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sama seperti mereka, ia menumpukan pengharapannya hanya kepada Allah kita yang hidup. Bahwa ia sungguh menumpukan pengharapannya kepada Yesus Kristus telah bangkit. Bahwa karena Yesus Kristus telah bangkit, maka akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Berbahagialah kita yang percaya bahwa pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan pencipta semesta alam, karena Dialah yang membuat semuanya itu terjadi bagi kita. Berbahagialah kita yang menumpukan pengharapannya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, karena kebangkitan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Berbahagialah kita yang tidak melupakan kasih setia dan kasih karunia-Nya, karena Dia yang menjadi sumber air hidup sudah menyediakan bagi kita hidup kekal di surga. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda marah? Tentu pernah. Namun, kemarahan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun takut. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan segala isinya. Namun, sesungguhnya Allah itu panjang sabar. Tetapi, janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah habis. Karena bila demikian, Allah tidak segan-segan menghajar kita, umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Betapa mengerikan murka Allah atas dosa, jangan disembunyikan. Beritakan itu. Lanjutkan Injili kabar baik. Dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Ajakan pertobatan kepada manusia dan memulai kehidupan baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pemurah, maha kasih, dan maha penyayang. Sembunyikanlah amarah-Mu, Tuhan, terhadap kami, orang berdosa ini. Berilah pada kami harapan untuk kembali menerima kasih setia-Mu. Kami hanya selalu berserah kepada Tuhan. Hidup dan kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa, kesalahan kami yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ora Salum. Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu